Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis sol gel dan karakterisasi struktur padatan Fe, F3 dengan difraksi sinar X. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Aziza Zahra Aulia dengan NIM 120270038 dengan dosen mata kuliah sintesis dan mekanisme reaksi anorganik, Bapak Alvin Gifari. Selanjutnya, untuk outline, terdapat pendahuluan Fe, F3, sintesis Fe3, dan metode Sol-Gel, hasil percobaan dan kesimpulan. Katalis Fe3 terbukti efektif mengkatalisis beberapa reaksi dengan sisi asamnya. Hal ini karena sifat material Fe, F3 yang diketahui memiliki sifat keasaman yang tinggi, stabilitas termal tinggi, kelarutan rendah terhadap larut polar, dan ketahanan terhidrolisis. Sintesis Fe3 dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya dengan metode Sol-Gel. Agen gelasi yang sesuai untuk sintesis Sol-Gel yaitu senyawa alkohol dan ether. Nah, pada metanol ini dapat digunakan sebagai agen gelasi. Pada metode Sol-Gel menghasilkan serogel terfluorinasi dan material yang aktif sebagai katalis. Dari besi 3 fluorida atau FeF3, aplikasi dari manfaatnya yaitu yang pertama itu material katoda untuk baterai ion litium, kemudian katalisis heterogen pada reaksi-reaksi yang membutuhkan sisi asam, contohnya pada reaksi isomerisasi citronenol menjadi isoprolegol. Kemudian adisi sianotrimetilsilan menjadi aldehid. Dan yang terakhir aplikasinya yaitu sintesis polihidroquinolin. Untuk cara metodenya itu sintesis Fe, F3 dengan metode Sol-Gel itu yang pertama padatan Fe, F3 disintesis melalui metode Sol-Gel dengan cara mereaksikan secara stoikiometri FeCl3 6H2O dalam agen gelasi yang berbeda yaitu metanol dan etanol. Dengan larutan HF yang ini ditambahkan tetes demi tetes sambil diaduk hingga merata dengan suhu kamar sampai terbentuk gel. Kemudian gel yang sudah terbentuk dilakukan pemerahan atau etching pada suhu kamar selama beberapa hari agar pertumbuhan gel konstan terbentuk. Setelah itu, campuran gel dan filtrat dipisahkan dengan dekantasi. Lalu, gel dicuci dengan aqua bides. Gel yang diperoleh pada percobaan ini dikeringkan dalam oven pada suhu 100 derajat dan dikalsinasi pada suhu 400 derajat Celcius. Padatan yang diperoleh ini akan dikarakterisasi strukturnya dengan difraksi sinar X. Selanjutnya, metode karakterisasi struktur padatan FeF3 dengan difraksi sinar X ini dilakukan karakterisasi dengan difraksi sinar X atau XRD. Preparasi padatan dilakukan terlebih dahulu dengan cara padatan sebanyak kurang lebih 1 gram, ditumbuk hingga halus, kemudian sampel diletakkan pada sampel holder dan diratakan di permukaannya. Pengukuran yang dilakukan ini pada sumber radiasi material anoda Cu dengan KAI atau hasilnya itu sama dengan 1054060 Armstrong dan Ka2 1,54443 Armstrong dan Kb 1,39225 Armstrong dengan sudut 2 θ yang digunakan antara 25 sampai 85 derajat dengan interval 0,0167 derajat. Selanjutnya, difraktogram yang diperoleh kemudian dicocokkan dengan database CC
PDS International Center of Diffraction Data tahun 2001 melalui program PCDP, VWIN dan database VIZ strip NIST Inorganic Crystal Structure Database tahun 2008 melalui program FindGlide. Untuk hasil percobaan, terdapat gambar 1 yaitu diagram sintesis sol-gel FeF3. Pada proses sintesis FeF3 dengan metode sol-gel itu terdapat tahapan yang dilalui, yaitu tahapan yang pertama, yaitu reaksi alkoholisis dengan adanya pembentukan alkoksida logam dari prekursor logam dengan agen gelasi. Yaitu yang kemudian tahap kedua terjadinya reaksi fluorolisis, yaitu ketika jaringan gel mulai terbentuk pada reaksi ini, kemudian katalis fluorida tumbuh dari gel tersebut. Dan ini merupakan tahapan sintesis sol-gel pada penelitian kali ini. Selanjutnya pada gambar 2 di fotogram FeF3Me dan FeF3Et metanol dan etanol baik dalam FeF3Me ataupun Fe3 etanol ini dikalsinasi dengan suhu 400 derajat Celcius. Ini mendapatkan padatan yang sedikit amorf meskipun puncaknya masih dapat terdeteksi pada intensitasnya, sehingga dapat mendapatkan padatan dengan struktur yang lebih kristalin dan teratur. Maka diperlukan kalsinasi pada suhu yang tinggi lagi ya, agar terlihat hasilnya lebih baik. Namun pada percobaan ini terdapat 5 puncak, yaitu menunjukkan rasio besarnya kristalisasi pada FeF3Me dan Fe3Et. Selanjutnya, untuk data kristalisasi relief padatan FeF3Me dan Fe-F3Et ini dapat dihasilkan sebagai berikut dari difraktogram yang diperoleh tadi. Dan ini struktur yang diperoleh dengan struktur kristal yang diperoleh dengan tipe rombohedral dengan space group R3C dengan struktur kristal FeF3 sesuai ICSD dengan kode 016671 yang digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, kesimpulan dari percobaan pada kali ini yaitu yang pertama, padatan FeF3 dapat disintesis melalui metode sol-gel dengan agen gelasi yang berbeda, yaitu metanol dan etanol, dengan masing-masing dituliskan dengan FeF3Me dan Fe-F3Et. Kemudian karakterisasi struktur padatan FeF3 menggunakan difraksi sinar X menghasilkan difraktogram yang sesuai dengan PDF dengan nomor 85-0481 dan data ICSD dengan kode 016671 yang memiliki struktur rombohedral dengan space group R3CR dan panjang kisi kristal sebesar A sama dengan B sama dengan C sama dengan 50382 Armstrong dengan sudut alfa B sama dengan beta sama dengan sama dengan 57,99 derajat. Selanjutnya, yang terakhir, struktur kristal FeF3 disusun oleh ion Fe3+ dengan jari-jari 0,384 Armstrong dan ion
dengan jari-jari 0,798 angstrom dengan tipe ikatan ionik dengan rasio besarnya kristalinitas FeF3Et dibandingkan dengan kristalinitas FeF3Me sebesar 5:3. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak sebelumnya. Eh, Apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.